Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden dan Menteri boleh berkampanye serta berpihak sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemilu memang menuai banyak reaksi. Di satu sisi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan ia memilih tetap netral. Ma'ruf menegaskan dirinya sebagai Wakil Presiden memilih netral dan tidak memihak pada paslon manapun. Menurut Ma'ruf, pilihannya di bilik suara nanti bersifat rahasia dan merupakan urusan pribadi. Namun Ma'ruf mempersilahkan publik untuk setuju ataupun tidak setuju terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden boleh berkampanye serta berpihak karena sudah sesuai aturan. Saya kira soal Presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, nah, silakan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan Presiden. Ya, Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada paslon tertentu dalam Pilpres. Jokowi juga menyebut Presiden bukan hanya pejabat publik, tapi juga pejabat politik. Hal ini disampaikan Jokowi ketika menjawab pertanyaan soal adanya menteri yang mendukung salah satu paslon. Jokowi juga menegaskan bahwa ada aturan yang tidak boleh dilanggar, yakni larangan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye memang sesuai aturan, tetapi toh tetap memicu pro dan kontra di masyarakat, terlebih ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan dirinya tetap memilih netral. Kita akan bahas bersama Warjio, pengamat politik Universitas Sumatera Utara. Selamat malam, Pak Warjio. Selamat malam, pemirsa. Ya, semoga sehat semua. Semoga harapannya itu ya Pak ya, karena sebentar lagi juga harus ke bilik suara menentukan pilihan. Tapi kita bicara mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang kemudian ditanggapi oleh Wapres bahwa dirinya tetap netral. Anda melihat pernyataan Ma'ruf ini sebatas tanggapan karena ditanya begitu ya, atau sindiran karena sebaiknya ya tidak berpihak? Ya, saya kira yang pertama harus kita pahami kalau saya melihat apa yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu berupa tanggapan ya atas pernyataan Presiden Joko Widodo. Dan kedua-duanya saya kira memahami peraturan yang ada. Misalnya kalau kita berbicara persoalan peraturan di dalam pemilu, terutama di Undang-Undang Pemilu tahun 2017 nomor 7, terutama di pasal 281, itu disebutkan bahwa jika menyertakan kampanye itu adalah Presiden dan Wakil Presiden, gitu ya, itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara gitu ya, dan kalau misalnya melakukan itu pun harus melakukan cuti gitu. Yang kedua, saya kira juga harus diletakkan dalam posisi misalnya Presiden, Wakil Presiden dan pejabat yang terkait itu ya, bahkan sampai di tingkat kepala desa itu tidak boleh melakukan kegiatan ya, ini melakukan kegiatan ya, jadi beda dengan kampanye gitu yang mengarahkan menguntungkan atau tidak menguntungkan calon lain. Jadi
posisinya ini harus menjadi jelas gitu ya, mana dia melakukan kampanye dan mana melakukan kegiatan. Ini menarik Pak Warjo, kalau Anda melihat bahwa tetap ada etika seorang presiden, wakil presiden, pejabat negara untuk tidak mengarahkan masyarakat begitu ya. Bagaimana pengawasannya? Bagaimana kemudian menjaga image citra presiden yang ini kan melekat sejumlah fasilitas negara, misalnya kalau presiden bisa menggunakan pesawat komersil misalnya ya, nggak pakai fasilitas negara, tapi kan pas pampres tetap melekat. Ini menjaganya bagaimana? Iya, saya kira yang pertama itu bisa menggunakan fasilitas kecuali untuk pengamanan, nah itu diperbolehkan gitu ya. Tetapi yang melekatnya itu adalah persoalan etik ketika melakukan kegiatan, bukan pada kampanye. Kalau kampanye jelas dia berpihak, tetapi ketika dia melakukan kegiatan yang di luar kampanye, misalnya melakukan kunjungan ke daerah, nah etik presiden sebagai pejabat negara dan wakil itu harus dijaga. Tidak mengarahkan misalnya tindakan-tindakan yang mengarah dukungan atau merugikan calon lain. Karena etika juga harus melekat di jati diri presiden dan wakil itu gitu. Jadi kedua-duanya harus menjaga, karena apa? Dia simbol persatuan masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak boleh secara etiknya presiden dan wakil presiden itu melakukan kegiatan gitu ya, yang dilakukan itu untuk mendukung, memenangkan ya, atau memberi keuntungan kepada calon tertentu dan merugikan calon yang lain. Nah, etikanya harus dibuat di situ gitu. Nah, siapa nanti yang akan menilai itu? Tentu saja kalau secara struktural dalam kaitannya adalah Bawaslu gitu ya, tapi masyarakat juga bisa melihat itu gitu. Nah, oleh karena itu saya kira penting bagi presiden ini harus membedakan gitu ya. Tidak bisa dianggap sama ketika dia kedudukannya sebagai masuk di dalam kampanye, kemudian dalam kegiatan. Jadi ini cukup harus dibedakan. Kalau dalam kampanye, ya dia pasti akan berpihak. Dan ya, karena saja juga pejabat politik begitu ya. Ya, jadi gitu. Anda melihat bahwa pernyataan dari Wapres ini lebih ke untuk meredam gejolak politik di pemerintahan Jokowi begitu? Ya, saya kira itu ya, kita cukup apresiasi juga lah ya, karena dengan adanya pernyataan itu tentu ini akan meredam terutama keinginan syahwat tertentu ya, baik oleh pejabat negara itu, sehingga tahu membedakan mana saat kampanye dan mana kemudian melakukan kegiatan yang di luar kampanye sebagai pejabat negara gitu. Karena apa? Kalau tentu ini dilakukan, ini akan bertentangan dengan etika sebagai pejabat negara yang tidak boleh memihak, menguntungkan atau tidak menguntungkan calon atau lawan yang lain begitu. Ya, tetap ini, ada etika yang harus dipegang dengan oleh presiden dan juga wakil presiden. Ya. Ini terakhir singkat saja Pak. Keberpihakan presiden ini kemudian menurut Anda menguatkan Jokowi effect yang memang sudah berlangsung cukup lama atau justru sebaliknya? Ya, saya kira akan menguntungkan gitu kan, apalagi kan terus terang saja kan di situ ada anak daripada presiden gitu. Nah, jika itu kemudian tindakan baik dalam berbentuk perkataan, simbol gitu ya, dalam kegiatan gitu yang akhirnya itu menguntungkan misalnya anak presiden, maka jelas ini sangat bertentangan dengan, terutama kalau lihat dalam undang-undang itu pasal 283 itu gitu. Jadi etika itu harus tetap dijaga oleh pejabat negara, oleh presiden, oleh wakil presiden, bahkan sampai struktural tingkat di kepala desa gitu ya. Baik. Jadi ini etika yang harus dipegang. Tetap harus diawasi. Terima kasih Pak Warjo, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai KPU yang melantik 5.741.127 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di 71.000 tempat di seluruh Indonesia.